Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Julianingsi akan menjelaskan tentang satu koleksi bahan rujukan, yaitu Ulumul Hadis, yang ditulis oleh Dr. Nuruddin ITR. Cara penggunaan dari koleksi Ulumul Hadis ini dapat kita lihat dari daftar isi. Karena dari daftar isi ini semua informasi bisa kita pahami dan kita jelaskan secara konkret. Sebagai contoh, saya akan memaparkan dari daftar isi Ulumul Hadis, yaitu tentang cara-cara penerimaan hadis. Cara-cara penerimaan hadis yaitu yang pertama, sama, yaitu dengan mendengarkan secara langsung. Yang kedua, al-ard, yaitu murid yang membacakan hadis yang diriwayatkan dari syekhnya. Yang ketiga, munawalah. Yang keempat, mukatabah. Yang kelima, al-i'lam. Dan yang keenam, wasiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ranti Pristika akan melanjutkan cara pengguna ikhlas karena Allah SWT. Secara terminologi, ikhlas adalah mengerjakan amal perbuatan lillahi ta'ala semata-mata karena Allah SWT, bukan karena faktor lainnya. Cara meraih keikhlasan: 1. Banyak berdoa. 2. Menyembunyikan amal kebaikan. 3. Memandang rendah amal kebaikan. Saya Mutiara Wulandari melanjutkan penjelasan cara penggunaan indeks buku Ulumul Hadis mengenai kajian tentang ilmu matan hadis yang terdapat di halaman 334. Matan hadis jika ditinjau dari segi pembicaranya terbagi 4. 1. Hadis qudsi bisa dilihat di halaman 334. 2. Hadis marfu dilihat pada halaman 337. 3. Hadis mauquf dilihat pada halaman 337. Yang keempat, hadis mauquf yang terdapat di halaman 338. Contoh selanjutnya terdapat pada bab 2.b di dalam buku Ulumul Hadis tersebut mengenai data diri para rawi halaman 135, sejarah para rawi halaman 136, tabaqah para rawi halaman 138, tabi'in halaman 140 dan begitu seterusnya. Misalnya pada halaman 136 mengenai sejarah para rawi, yaitu ilmu tawarik arwat adalah salah satu cabang ilmu hadis yang penting diketahui oleh para pengkaji hadis. Tawarik merupakan bentuk jamak atau plural dari kata tarik yang artinya sejarah, sedangkan arwat adalah jamak dari kata rawi, yakni para perawi atau periwayat hadis. Baiklah, saya Navita Syari akan menjelaskan tentang sifat periwayatan dan cara penyampaian hadis. Cara penyampaian periwayatan hadis sebagaimana telah disebutkan bahwa al-da'a adalah penyampaian atau periwayatan hadis kepada orang lain. Oleh karenanya, ialah mempunyai peranan yang sangat penting dan sudah barang tertentu menurut pertanggungjawaban yang sangat berat. Sebab sah atau tidaknya suatu hadis juga tergantung padanya. Mengingat hal-hal tersebut, jumhur ahli hadis dan ahli ushul dan ahli fikih menetapkan beberapa periwayat hadis. Yang pertama yaitu Islam. Pada waktu periwayatan hadis, maka seorang perawi harus muslim. Dan menurut ijma', periwayatan kafir tidak sah. Seandainya perawinya seorang yang fasik saja, kita disuruh bertawakuf, maka lebih perawi yang kafir. Yang kedua, balik. Yang dimaksud dengan balik ialah perawinya cukup usia ketika ia meriwayatkan hadis, walaupun penerimaannya sebelum balik. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, yang artinya hilang kewajiban menjalankan syariat Islam dari 3 golongan, yaitu orang gila sampai dia sembuh,
orang yang tidur sampai dia bangun, dan anak-anak yang sampai dia mimpi. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Yang ketiga adalah yang dimaksud dengan adil. Di sini ia satu sifat yang melekat pada jiwa seseorang yang menyebabkan orang yang mempunyai sifat tersebut tetap takwa, menjalankan kepribadian dan percaya diri sedang dengan kebenarannya, dan menjauhkan diri dari hal dosa besar. Yang keempat, dabits. Dabits ialah teringat kepada kembali perawi saat penerimaan dan pemahaman suatu hadis yang ia dengar dan hafal sejak waktu ia menerima hadis penyampaiannya. Sekian dari penyampaian presentasi kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.